Daniel, Mamanta, atau siapapun dia, silakan saja, karena peradilan itu Tuhan. Saya harap kalian-kalian yang menghina Yesus masih diberikan kesempatan untuk bisa bertobat, karena tidak ada jalan lain di muka bumi ini selain melalui keselamatan Yesus Kristus. Jadi biarkan saja, semoga mereka bertobat. Tetapi yang kita tuntut, karena ini berkaitan dengan keberadaan kita sebagai masyarakat Indonesia, supaya hukum itu diberlakukan sama, sehingga terjadi suatu keamanan. Gak usah lagi ya bicara soal bumbu Bali saja, bumbu babi segala macam ini, tidak ada gunanya. Yang paling baik itu kalau hukumnya sama, masing-masing menghormati siapapun tanpa dipisahkan oleh suku dan agama, baru Indonesia dianggap hebat kepemimpinannya. Kalau tidak, apa ini NKRI, negara kesatuan? Kita di panas ya, ini makin malam. Lanjut, Pak Robert Mawengkang. Sebentar, jam berapa ini? Oke, terakhir Pak Robert Mawengkang. Amerika. Pak Robert. Pak Robert. Halo Pak Pol, shalom. Shalom Amerika. Ya. Terima kasih atas kesempatan ini Pak Pol ya. Kalau saya melihat dari sisi yang lain, Pak, sebenarnya orang-orang seperti siapa itu Daniel, Mananta, dan lain-lain, kita sebagai orang percaya, orang Kristen ya tidak pusing dengan apa yang mereka sampaikan. Cuman karena ada peraturan pemerintah soal ketentuan-ketentuan yang mereka jadikan itu sebagai produk hukum, maka kita harus menuntut. Dan perbandingan-perbandingan yang ada itu merupakan suatu bukti bahwa kita dianaktirikan, Pak. Karena pasal 156 itu, dari dulu saya bilang itu produk sebenarnya untuk menghukum orang-orang yang menyuarakan atau mengkritik suara-suara yang mereka sebut mayoritas. Dan ini kan tidak adil. Oleh sebab itu, bagi saya tidak perlu untuk memberikan misalnya tuntutan kepada siapa, Daniel dan lain-lain. Tetapi tuntutan hukum itu harus diberlakukan. Kalau MKC dihukum begitu berat, sedangkan kesalahannya hanya menangkis apa yang disampaikan oleh si Ustadz Somad, ini kan aneh. Jadi menjadi perhatian bagi kita semua untuk menyuarakan di dalam negara Republik Indonesia, hukum itu tidak boleh hanya diberlakukan kepada yang mereka label itu minoritas. Kita mempunyai suatu hak yang sama, kedaulatan bagi bangsa itu, melindungi anak bangsa, rakyatnya sebagai bagian daripada kekuatan suatu negara. Cuma kita dipelesetkan karena dipolitisi oleh agama. Sedangkan agama ini bukan merupakan suatu produk hukum yang diberlakukan. Itu sudah lama, tidak boleh lagi menjadi bagian daripada bangsa Indonesia. Kan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah suatu kesatuan, itu sebenarnya bisa mengikat kita. Oleh sebab itu saya merasa bahwa yang menyebut-nyebut NKRI harga mati, ya terus terang itu dibodohkan. Karena ini adalah kekuatan politisi mereka untuk mengikat semua suku-suku, semua bagian daripada Indonesia untuk bersatu. Kita akan menyokong persatuan ini kalau benar hukum ini diperlakukan. Karena yang dituntut daripada kita semua sebenarnya hukum harus berlaku bagi semua anak bangsa. Tapi ini sama sekali bengkok. Dan lihat saja, terlalu banyak bukti-bukti yang nyata. Cuma masalahnya juga di sini, Pak ya. Bagian kedua ini adalah kompromi daripada
ya kawan-kawan kita yang mengaku seiman, kita banyak kompromi. Oleh sebab itu, agama juga tidak bisa dikompromikan. Kenapa? Karena kalau kita kompromikan, berarti kita lebih mementingkan kepentingan manusia daripada apa yang Tuhan nyatakan. Karena kita sudah melihat, seperti Gilo, itu dikompromikan. Mana mungkin orang yang yakin sekali tentang kebenaran Tuhan bisa duduk bersama dengan ustadz-ustadz seperti Somad, juga dengan Rizik dalam Pilpres 2019. Mereka itu bersama bergandengan tangan untuk mensupport Prabowo. Jadi di sini kita melihat ini terkontaminasi. Dan saya sebagai penganut yang lebih mementingkan apa yang baik dalam pandangan Tuhan, saya melihat bahwa semua all politicians are crooks memang. Tetapi kita melihat kebijakan-kebijakan yang mereka bisa lakukan. Ya seperti misalnya di Amerika. Kita harus memilih bagian kita sebagai orang Kristen. Kalau pimpinannya itu dengan kebijakan setuju dengan aborsi, melegalkan perkawinan sesama jenis, dan juga untuk bisa mengganti gender atau jenis kelamin dari perempuan jadi laki-laki, ini adalah kedaulatan Tuhan. Nah, kalau kita percaya yang seperti itu, ya kita sudah termakan dengan keinginan iblis. Oleh sebab itu ya, sebagai konservatif negara ini, saya merasa bahwa nilai-nilai iman yang lebih saya utamakan. Lepas daripada ya, semua politician itu crook. Ya sama dengan di Indonesia kan. Bagaimana semua politician itu crook, tetapi yang paling gila, apakah kita setuju dengan salah satu partai yang tidak memakai dasar atau filosofi negara seperti PKS? Tentu kita tentang dong, apapun. Yang lain-lain juga, semua itu ya partai itu crook, termasuk Partai Demokrat, PDIP, dan lain-lain. Tetapi di sini nilai-nilai kita sebagai orang-orang percaya yang kita harus utamakan. Oleh sebab itu, bagi saya, apapun yang disampaikan oleh Nandal, terus juga si Somad, Ibadah, silakan saja karena mereka berurusan dengan Tuhan. Tetapi hukum di Indonesia, pemerintah harus adil. Kalau yang lain-lain dikenakan dengan pasal 156, dikenakan dengan segala peraturan 2-3 menteri, ini sebenarnya ada produk yang dibuat-buat untuk tidak boleh kelompok Kristen secara khusus untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan keimanan mereka. Sedangkan iman ini adalah pengakuan kita secara pribadi kepada Tuhan. Kok diatur-atur? Ini gila. Oleh sebab itu, saya terus menyuarakan yang sama. Meskipun diulang-ulang, Jokowi gagal dalam melakukan tindakan penegakan hukum di Indonesia. Koruptor-koruptor itu dilepas. Mana itu dari dulu bilang, wah, akan saya tindak, akan saya digigit. Di mana digigitnya? Bahkan mereka terpelihara sampai saat ini. Dulu memberikan suatu tugas kepada Mahfud MD dan juga Sri Mulyani untuk menjadi koordinator mengenai penyelesaian koruptor. Mulai dari Orde Baru sampai kini. Nggak ada yang jalan. Jadi nonsen itu. Jadi dibuat sepertinya ada sesuatu kegiatan yang menarik perhatian dari nasionalis supaya kelihatan ada yang dilakukan. Jadi jangan merasa bangga dengan kemarin diadakan G20. Lalu dipuja-puja sebagai dewa. Siapapun pemimpinnya. Galarua kalau memang dalam kapasitas sebagai pemerintah pasti lebih hebat bisa melakukannya. Jadi jangan kita melihat itu, wah, karena mereka mempunyai suatu fasilitas yang ada, disokong dengan uang negara. Siapapun, dan juga para penjilat-penjilat yang ingin menjilat pemerintah ya, pasti menawarkan ini ya, saya akan membuat suatu spektakuler untuk tarian yang pantatnya digoyang-goyang itu untuk ini. Ya, semua bisa menawarkan kuliner, jangan disorot dari situ saja. Disorot mengenai perlakuan terhadap anak bangsa, rakyat yang dihargai, yang memilih Jokowi ini. Siapa mereka? Kemenangannya itu ditentukan oleh kelompok-kelompok minoritas yang disebut orang-orang kebanyakan dari Kristen. Kan marginnya itu kecil sekali. Andai kata 5% flip up ke atas, sudah habis. Sama dengan di sini ya, kemenangan daripada
Kongres itu satu saja dari antara 435 ya jadi 218. Satu aja bedanya itu sudah menjadi suatu kekuatan. Demikian juga politik di Indonesia. Jangan dianggap remeh kekuatan daripada orang-orang Kristen yang selalu dikecilkan dan juga tidak mendapat perlakuan hukum yang adil. Mungkin cuma sekitar 10-14%, tetapi kekuatan ini signifikan untuk memenangkan dalam perbedaan 5% dalam kekuatan suatu bernegara. Jadi kita harus diajar mengenai politik yang jelas. Hukum ini harus dituntut, dikembalikan kepada jalurnya. Kalau orang korupsi yang bisa membayar para penjaga di dalam tahanan malam di hotel, bisa seenaknya tidak diberlakukan hukum yang jelas. Tetapi bagi mereka yang dianggap tidak berdaya karena kekuatan agama, ini sangat-sangat tidak adil. Jadi di sini kita tuntut. Tapi saya juga mengakui Pak ya, saya mengikuti bagaimana orang-orang Islam yang cerdas seperti ya Cak Islah, itu patut kita untuk ini. Harus kita angkat topi terhadap orang-orang seperti ini karena dia mengalami. Dia pernah dulu di New York, dia bekerja sebagai ya yang paling bawah lah, mungkin entah itu cuci piring ini tidak jadi masalah, tetapi otak mereka itu cerdas untuk melihat ini. Jadi sebenarnya sekolah juga itu bukan suatu jaminan. Saya setuju dengan Pak Tobing. Mau apa mereka bisa pakai S7. Tetapi kalau memang pola pikirnya itu kadrun sama dengan Taliban, nggak akan bisa berbuat sesuatu. Mau bilang membangga-banggakan Anies, S3, sekolah di luar negeri, enggak lah, patokan mereka itu sudah terkunci dengan apa yang mereka yakini. Amin Rais. Dan kebanyakan yang mereka pelajari dan perkuat itu adalah brotherhood. Yang harus dibanggakan, harus melihat secara nasional dan internasional. Perlakuan hukum, keamanan. Jadi ini masukan saya kepada Jokowi Widodo, tolonglah karena kemenangan saudara menjadi presiden adalah sokongan daripada mereka yang dianaktirikan di Indonesia. Jadi bagi saya sekali lagi, Daniel Mamanta atau siapapun dia, silakan saja karena peradilan itu Tuhan. Saya harap kalian-kalian yang menghina Yesus masih diberikan kesempatan untuk bisa bertobat karena tidak ada jalan lain di muka bumi ini selain melalui keselamatan Yesus Kristus. Jadi biarkan saja, semoga mereka bertobat. Tetapi yang kita tuntut karena ini berkaitan dengan keberadaan kita sebagai masyarakat Indonesia, supaya hukum itu diberlakukan sama sehingga terjadi suatu keamanan. Gak usah lagi ya bicara soal bumbu Bali saja, bumbu babi segala macam ini tidak ada gunanya. Yang paling baik itu kalau hukumnya sama, masing-masing menghormati siapapun tanpa dipisahkan oleh suku dan agama, baru Indonesia dianggap hebat kepemimpinannya. Kalau tidak, apa ini NKRI? Negara Kesatuan. Kita disatukan dulu dengan pengertian, sama-samalah Undang-Undang Dasar 45 yang kita akuin bersama. Tidak pilih kasih dalam hukum, bukan karena si A agama Hindu, agama Buddha, lalu dipisahkan dari Indonesia, dianaktirikan fasilitas untuk mendapatkan jabatan. Mana ada orang Batak untuk bisa duduk sebagai panglima ini, apalagi orang Manado. Nge-Cina ya sudahlah. Jadi di sini semua kita melihat, bukan berarti mereka bodoh. Kesempatan itu karena memang sudah di-dep dari sananya. Karena kalau bukan agama mayoritas tidak bisa menjadi pemimpin tertinggi. Ini harus dirubah paradigma seperti ini. Dan kita punya hak untuk menuntut. Kalau memang itu diberlakukan, ya berikan juga kesempatan dong kepada masyarakat Papua, kepada masyarakat Minahasa, Ambon, Poso yang masih mayoritas Kristen, juga Batak, Nias, Dayak. Apakah mau seperti itu? Tapi kalau secara adil, lakukan semuanya itu.
Jadi mungkin ini masukan saya, Pak, yang terus berulang-ulang karena tuntutan kita adalah perlakuan hukum yang adil bagi seluruh anak bangsa tanpa pilih bulu.